Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku siswa SMA Negeri 1 Walet dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan keputrian. Sebelumnya Ibu akan jelaskan dulu apa itu program keputrian. Sebelum pembelajaran daring, program keputrian itu rutin dilaksanakan setiap hari Jumat bertepatan dengan pelaksanaan sholat Jumat. Jadi untuk yang laki-laki pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, sedangkan siswi perempuannya berkumpul di aula untuk menerima materi keputrian dari beberapa narasumber atau pemateri yang ada. Nah, pada kesempatan kali ini saya selaku pembina keputrian ditemani oleh Ibu Miranti Nurlaila Aji SPD yang akan memberikan materi atau menjadi narasumber pada kegiatan keputrian kali ini. Beliau adalah guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Walet dan menjadi wali kelas 11 IPS 1. Betul Ibu? Iya, betul Bu. Materi yang akan dibahas adalah tentang krisis identitas diri pada remaja. Mari kita simak bersama-sama ya anak-anakku, dan apabila nanti ada yang perlu dicatat, silahkan dicatat poin penting dari apa yang disampaikan oleh Ibu Miranti. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan persilahkan Ibu Miranti Nurlaila Aji SPD untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Ibu Rida ya atas kesempatannya sehingga saya bisa sharing di sini ya dengan anak-anak hebat di sini dengan putri SMA N1 Walet. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai krisis identitas diri pada remaja. Nah, Bu Rida, kenapa saya mengambil tema ini? Karena kan kita juga pernah ya Bu yang mengalami usia-usia remaja sedang lucu-lucunya ya, sedang gemas-gemasnya. Jadi pasti mengalami berbagai macam krisis Bu ya, berbagai macam trouble, berbagai macam masalah kita alami saat remaja ini. Nah, di sini nanti kita akan sharing-sharing Bu, gimana sih cara kita untuk mengendalikan identitas diri kita, emosi kita gitu, sehingga kita tidak ada dalam keadaan yang depresi gitu Bu, mengarah ke krisis identitas yang nantinya akan membuat kita melakukan hal-hal negatif. Apalagi kalau masa remaja ini kan tingkat emosionalnya itu masih labil ya, masa di mana menuju transisi menjadi dewasa begitu ya Bu. Iya. Jadi kalau misalnya ngobrol sesama perempuan ini kan nanti akan lebih terbuka ya Bu ya, gitu, daripada ngobrol misalnya dengan lawan jenis. Lebih baik ngobrol dengan Ibu misalnya, dengan Bu Rida, dengan saya atau dengan guru-guru perempuan lainnya. Insya Allah kita akan mendapatkan solusi apabila mendapat atau mengalami masalah seperti ini. Nah, baik Ibu akan mulai materinya. Materi yang pertama ini apa sih itu krisis identitas? Nah Bu, barangkali di sini Ibu atau saya ya atau teman-teman di rumah juga pernah mengalami Bu kayak kehilangan arah gitu Bu, bingung siapa sih sebenarnya diri saya gitu, seperti kita itu tidak memiliki pola pikir seperti itu, terus kehilangan gaya sendiri dan perilakunya bukan seperti diri kita loh Bu gitu. Jadi kita bergabung dengan si A, kok perilaku atau gaya kita berubah mengikuti si A, bergabung dengan si B, perilaku dan gaya kita itu tidak mencerminkan diri kita sendiri. Jadi intinya kita itu kehilangan arah, kehilangan identitas siapa sih diri kita. Nah itu kalau misalnya kita sedang berada di posisi itu berarti dinamakan kita sedang mengalami krisis identitas diri. Seperti itu ya Bu ya. Nah untuk pengertiannya sendiri ini bisa teman-teman baca sendiri ya di teks Bu. Krisis identitas adalah kondisi ketika orang merasa tidak yakin mengenai siapa dan apa dirinya. Nah, biasanya kondisi ini terjadi ketika seseorang tengah menghadapi atau mengalami perubahan besar dalam dirinya. Contoh perubahan besarnya itu yang pertama adalah kehilangan orang tercinta.
mohon maaf misalnya kita baru kehilangan orang tua ya Bu ya, atau kehilangan kakak adik. Nah itu biasanya sangat mengganggu psikologis kita, betul tidak Bu? Betul sekali. Kebanyakan seperti itu sih Bu. Jadi merasa sangat sedih yang mendalam, jadi menimbulkan faktor-faktor yang lain. Jadi perilaku kita juga kadang berubah ya Bu ya, asalnya ceria jadi tiba-tiba seperti itu. Menyendiri kadang-kadang bisa mengakibatkan perubahan besar ya Bu ya terhadap perilaku kita. Nah kemudian yang kedua ini menjalin hubungan baru. Nah menjalin hubungan baru ini bisa dengan teman baru, apalagi kelas 10 sekarang ya Bu ya, sedang menjajakan teman-teman baru atau dengan lawan jenis. Nah barangkali ada remaja gini sedang pacaran mengalami puber ya, bisa dibilang puber. Jadi itu bisa merubah tingkah laku. Misalnya awalnya kita rajin belajar ya Bu ya, ke sekolah rajin, tapi tiba-tiba setelah memiliki teman dekat atau teman yang lawan jenis ya Bu ya, tiba-tiba kita menjadi malas sekolah seperti itu. Harusnya dijadikan untuk motivasi ya Bu. Malah ke arah yang negatif. Kalau ke arah positif kira-kira boleh gak Bu sih punya teman sama lawan jenis gitu Bu? Kalau untuk memotivasi supaya rajin ke sekolah dan meningkatkan semangat belajar tidak masalah. Tahu batasnya dia tidak lagi masih dalam batasnya. Terus kemudian yang ketiga ini pindah ke lingkungan baru. Nah ini nih untuk kelas 10 dan kelas 11 ya barangkali kan kita belum pernah bertatap muka secara langsung, hanya melalui WA saja. Nah ini pasti nanti ketika kita akan bertatap muka betul, ini pasti akan kaget Bu, di SMP kan bukan begini gitu ya situasinya, tiba-tiba ke SMA kok jadi begini. Nah itu akan beradaptasi lagi, mengubah perilaku kan Bu ya. Biasanya kita ceria menjadi pendiam, atau biasanya kita pendiam justru setelah masuk ke SMA menjadi ceria seperti itu. Kemudian dari faktor kedekatan dengan temannya begitu yang bisa mengubah bisa mengubah perilaku ya. Kemudian yang keempat ini mengalami kejadian traumatis, seperti yang pertama ini kecelakaan. Ya, kalau kecelakaan berat, apalagi sampai menimbulkan mohon maaf cacat fisik ya Bu ya, pasti akan bisa berubah perilaku seseorang, betul nggak sih Bu? Iya, menghindar seperti itu. Nah itu tentu saja harus dihindari ya Bu ya. Maksudnya bukan dihindari kecelakaan karena kita tidak tahu ya kalau kecelakaan itu, tapi rasa mindernya itu ya betul Bu. Kemudian perceraian orang tua. Nah ini juga pasti akan mengubah sikap atau perilaku seseorang. Kemudian yang terakhir adalah pelecehan. Nah pelecehan di sini Bu, yang pertama mungkin pelecehan seksual ya secara fisik. Mungkin yang kedua ini pelecehan secara verbal. Jadi pelecehan itu bukan hanya fisik aja ya, ada juga yang verbal secara ucapan gitu. Atau kalau bahasa kerennya apa sih, body shaming gitu. Jadi harus benar-benar kita itu harus menghindari pelecehan ini Bu, karena akan menimbulkan luka batin ya Bu ya, betul tidak Bu? Apalagi pelecehan secara fisik tentu saja ya Bu ya, untuk lawan jenis, makanya itu harus bisa menjaga jarak seperti itu, jangan terlalu dekat. Boleh gitu ya Bu ya berhubungan, tapi masih dalam batasan gitu. Dalam batasan, tidak ada kontak fisik terlalu dekat ya Bu ya, apalagi obrolannya juga harus yang mengarah ke positif ya Bu ya, untuk meningkatkan semangat belajar atau apa. Jadi jangan hanya berarah ke hal-hal negatif gitu, karena ini kan bisa menimbulkan krisis identitas yang tadi ya Bu ya. Kemudian yang terakhir ini yang kelima, sakit serius ya Bu ya, yang menyebabkan perubahan tertentu. Contohnya Bu seperti sakit penyakit bawaan. Nah gitu Bu, yang parah seperti itu ya. Kadang kan kita jadi kehilangan motivasi untuk hidup ya Bu ya, untuk sehat seperti itu. Jadi itu bisa mengganggu psikologis kita, mental kita, betul nggak sih Bu? Merasa terbatas oleh itu Bu. Iya betul sekali. Kemudian yang terakhir ini depresi, bipolar, gangguan kepribadian. Nah ini saya sering membaca status WA anak-anak ya Bu ya. Kayaknya saya kenapa ya pagi marah-marah, siang bahagia, sore sedih seperti itu ya Bu ya. Apakah saya bipolar katanya. Nah kalau untuk depresi dan bipolar ini harus konsultasi ke jiwa ya ke dokter. Jadi tidak bisa kita menjudge betul diri kita sendiri. Bipolar, Rose itu depresi, mohon dimaklum ya Bu, misalnya seperti itu tidak bisa ya, karena itu harus dengan konsultasi ke dokter seperti itu. Nah itu untuk contoh perubahan yang bisa membuat kondisi kita ini merasa kehilangan identitas diri atau krisis identitas diri. Oke, next.
Mungkin ada faktor-faktornya juga ya Bu nanti. Ada Bu nanti ciri-cirinya. Nah ini ciri-ciri umum krisis identitas diri. Nah sebetulnya banyak ya Bu ya ciri-cirinya, cuma ini hanya ciri-ciri umum atau garis besarnya saja gitu. Kalau krisis identitas itu berbeda dengan penyakit ya Bu ya. Kalau penyakit kan biasanya ditandai dengan perubahan fisik atau perubahan mental ya Bu ya. Tapi kalau ciri-ciri krisis identitas diri itu hanya psikologisnya kita saja Bu, itu hanya pola pikir kita saja yang berubah gitu. Yang pertama ini ciri-ciri umumnya mempertanyakan keberadaan diri secara keseluruhan gitu. Jadi kalau kita berpikir nih Bu, saya itu di sini tuh sebagai apa sih di keluarga ini? Apakah saya berguna di keluarga ini? Kadang begitu kan anak-anak mempertanyakan merasa tidak diakui. Ya itu tuh ciri-ciri kita itu sedang melanda krisis identitas diri melanda kita gitu Bu. Kalau misalnya kita punya pikiran seperti itu. Kemudian yang kedua mengalami konflik pribadi yang besar karena pertanyaan yang pertama tadi Bu. Jadi konflik pribadi itu kadang kita merasa gini guys, sebetulnya saya itu anak asli ibu masih paling marahin terus di rumah kayak gitu kan. Karena sering dimarahin ya. Kalau di kelas juga kok saya nggak ditemenin sama teman-temannya, apa saya jelek ya, apa saya bodoh, nah seperti itu. Itu ciri-ciri kalau kita sedang menderita krisis identitas diri ya Bu ya. Kemudian yang ketiga mempertanyakan nilai Anda sendiri. Nah maksudnya di sini saya tuh pantas gak sih gitu bergabung dengan orang lain, saya pantas gak sih bergaul dengan orang lain gitu. Saya merasa nggak insecure deh gitu tinggal di kelas ini gitu, karena orang-orangnya kelihatannya asik tapi kok saya kayak nggak asik orangnya. Iya. Nilai-nilai berbaur ya Bu. Itu karena tidak bisa memberikan nilai terhadap diri sendiri. Padahal masing-masing orang kan punya masing-masing ya Bu ya, plus minusnya. Kemudian yang terakhir mencari hal-hal yang membuat Anda termotivasi atau terintimidasi. Nah kalau ini begini Bu, misalnya kita tuh sedang merasakan kayak depresi ringan gitu ya Bu ya, kadang di kamar nangis sendiri, ketawa sendiri, gila-gila ya Bu ya, tapi kadang seperti itu kan, kadang galau sendiri, kenapa ya gitu. Kadang kita juga ingin menghibur diri sendiri Bu, misalnya saya daripada sedih nih mending nonton drakor atau nonton K-pop dan lain-lain sebagainya. Nah itu kan memotivasi ya Bu ya supaya kita gak sedih. Atau justru sebaliknya yang mengintimidasi Bu, ada yang sampai menyakiti diri sendiri, betul kan Bu ya? Kalau saya lihat video-video di TikTok seperti itu banyak remaja-remaja yang kayak menyayat tangannya dengan silet Bu, atau menyakiti dirinya sendiri. Nah itu salah satu ciri-ciri kita sedang mengalami krisis identitas diri. Sampai ada yang menyakiti diri. Iya seperti itu Bu. Makanya kalau misalnya kita ada teman atau saudara yang sepertinya sedang depresi, sedang banyak pikiran, itu sebaiknya jangan dijauhi ya Bu ya, tapi justru kita dirangkul, kasih dukungan gitu supaya mereka tidak mengalami krisis identitas diri. Karena kalau lebih lanjut krisis identitas diri ini bisa menimbulkan depresi ya Bu ya, dan harus dibawa ke ahli jiwa. Jadi kalau misalnya ada teman kalian ya atau saudara yang sedang kelihatannya banyak pikiran, itu jangan dibiarkan. Atau menulis status saya lagi sedih nih malah dibalas, baper banget ya zaman sekarang. Barangkali dia butuh teman cerita, ya kita balas kenapa gitu ya. Kita mendekat untuk barangkali temannya butuh tempat untuk sharing, berbagi pendapat, pengalaman mungkin. Nah, iya betul. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah ini ciri-ciri krisis identitas diri yang berujung pada depresi ya Bu ya. Yang pertama ini merasa putus asa ya Bu ya, dan tidak berharga gitu. Jangan sampai seperti itu ya Bu ya, karena bahaya sekali apalagi di usia produktif ya, remaja itu 16 sampai 18 tahun ya Bu ya, rentang usia dari kelas 10 sampai 12 ini. Masih panjang ya Bu ya jalan gitu. Jadi kalaupun kita ada masalah di keluarga, ada masalah dengan lawan jenis atau pacar, teman ya Bu ya gitu. Jadi jangan langsung merasa putus asa gitu. Apalagi sampai bunuh diri, amit-amit ya Bu ya. Jangan sampai. Di sekolah kan ada teman ya Bu ya, barangkali ada yang bisa dipercaya teman. Kalau misalnya nggak percaya sama temen nih, ke wali kelas atau ke guru mata pelajaran yang memang dekat gitu. Insya Allah ya Bu ya, kalau guru tidak akan
akan menjudge gitu. Kita banyak masalah, gak usah cerita ke ibu deh. Kayaknya enggak gitu ya Bu ya. Iya, Gitu. boleh sebenarnya. Kita itu kan pengganti orang tua ya Di rumah ya. di sekolah itu kita sebagai orang tua kalian gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah apa sedikit ataupun banyak ya Bu ya, mau masalah keluarga Silakan sharing. silakan sharing ke guru wali kelas atau ke BK ya Bu ya. Boleh ke BK juga. Bimbingan dan konseling seperti itu. Nah yang kedua ini kehilangan minat untuk melakukan hal-hal yang positif. Nah, biasanya misalnya kita aktif nih Bu di organisasi, Atau di SK. ada teman kita yang biasanya aktif banget gitu, ekskul, organisasi dan lain-lain, tapi tiba-tiba menyendiri gitu, gak mau ikut lagi ekskul, gak mau ikut lagi organisasi. Nah itu harus dipertanyakan ya Bu ya, barangkali teman kita atau kita sendiri itu justru sedang mengalami yang namanya krisis identitas diri gitu. Jadi kalau tiba-tiba berubah asalnya membawa aura positif ya Bu ya di kelas itu ceria, riang dan lain sebagainya, tiba-tiba menyendiri, nah itu harus dipahami ya Bu ya, baik itu temannya atau diri sendiri. Kita harus cepat-cepat mencari solusi dari masalah tersebut. Kemudian yang ketiga ini mudah lelah Bu. Nah gitu ya. Mudah lelah bukan habis olahraga ya. Udah lelahnya. Gak ngelakuin apa-apa tapi kok rasanya capek gitu ya. Kenapa ya Bu ya? Sering gitu gak Bu kira-kira Bu? Ya, Sama ya Bu ya, saya juga kadang tiba-tiba lelah gitu, tiba-tiba lesu atau apa ya pengen tidur tapi nggak tidur. Tapi badan udah lemes banget ya Bu ya. Nah itu barangkali kita sedang mengalami krisis ya Bu ya, diri kita ini sedang mengalami krisis identitas diri gitu. Pergolakan batin apa sih yang sedang kita alami gitu, sehingga itu kan yang bekerja otak sama hati kita mungkin ya Bu ya, jadi karena otaknya masih berpikir belum tenang jadi tidak bisa tidur. Seperti itu Bu. Jadi kita benar-benar harus cepat-cepat mencari apa ya, kayak jalan keluar, solusi ya Bu ya. Terus kalau ada masalah juga jangan terlalu dipendam ya, itu ya Bu ya, dipikirkan sampai ke bawah tidur gitu. Kalau bisa janganlah seperti itu. Kemudian yang keempat, mudah marah nih Bu. Nah, ini biasanya di siswa nih, wah ibu-ibu nih yang suka apa sama saya di rumah lagi krisis identitas gitu. Kalau tidak ada alasan apa-apa tiba-tiba marah, boleh jadi ya Bu ya itu krisis identitas diri. Tapi kalau misalnya ada alasannya, ada belajar iya, atau tidak membantu orang tua marah kan wajar ya. Guru juga kan kalau di sekolah seperti itu ya Bu ya, kalau kalian tidak ada salah mana mungkin ya Bu ya tiba-tiba kita marah gitu. Teman kalian juga misalnya seperti itu, ada teman yang tiba-tiba kita nggak tahu salah apa kok tiba-tiba marah gitu ke saya ya. Kadang ada juga mungkin yang tiba-tiba ngediamin istilahnya ini ya, tiba-tiba dikacangin ya, cuekin gitu. Nah betul. Nah itu tiba-tiba mudah marah, lebih baik kita tanyakan dulu ya Bu ya, kita memiliki salah apa gitu ke beliau atau ke guru kita, ke orang tua atau ke teman kita. Menanyakan ya Bu ya. Betul nggak Bu ya? Atau barangkali diri kita Bu tiba-tiba ke orang lain dikit gitu tiba-tiba marah gitu. Padahal biasanya kita ramah misalnya, tapi tiba-tiba kita itu mudah marah. Barangkali diri kita ini ada sesuatu ya Bu ya, mungkin ada sesuatu yang mengganjal di hati nih, tapi sulit buat ngomong ke orang lain. Nah gitu akhirnya jadi emosi sendiri kan Bu. Tiba-tiba kita kan sering ngerasa gitu ya Bu ya, lagi diam tapi tiba-tiba lihat orang itu kayak marah gitu bawaannya. Kesal ya Bu. Iya. Jadi solusi utamanya tentu kita harus ngobrol ya Bu ya, ngobrol dengan teman, sharing dengan guru dan lain-lain supaya tidak mengalami krisis seperti ini. Kemudian selanjutnya ini terlalu sedikit atau terlalu banyak makan. Nah ini perempuan mempengaruhi banget. Misalnya saya nih tiba-tiba makannya banyak, tiba-tiba makan sedikit ya Bu ya, karena biasanya banyak makan. Kan aneh kan Bu Rida lihat Bu Miranti tiba-tiba makannya sedikit, lagi banyak masalah gitu. Nah ini tuh salah satu contoh krisis identitas diri yang mengarah ke negatif Bu. Kalau misalnya terlalu sedikit hanya diet aja ya Bu. Iya Bu gitu. Kalau terlalu sedikit makan kan kita bisa sakit ya Bu ya. Terlalu banyak makan juga sakit ya Bu ya. Jadi ini mengarah ke arah yang negatif Bu gitu. Kemudian yang terakhir sulit konsentrasi. Nah ini kalau bagi adik-adik di sini yang menonton mungkin sulit konsentrasi belajar ya. Padahal tempat udah nyaman, HP udah bagus misalnya Bu ya buat belajar online, laptop ada, kuota lancar dan lain-lain.
kok sulit sekali gitu ya menerima konsentrasi, menerima pelajaran dari guru, konsentrasi itu sulit sekali. Ada apa gitu. Jadi itulah kalau dibiarkan terlalu lama kan nilai kita bisa merosot ya Bu ya. Nilai kalian misalnya nilai rapotnya jadi buruk, jadi jelek, nanti pada akhirnya orang tuanya dipanggil ke sekolah, itu akan menimbulkan masalah baru ya Bu ya, di rumah dimarahin dan lain-lain. Jadi harus betul-betul ditanggulangi sedini mungkin ya Bu ya, seperti itu. Nah, next. Ini bagaimana cara menangani krisis identitas. Yang pertama ini gali lebih dalam diri Anda. Nah ini ya Bu ya, kita kan sebagai manusia pasti ya Bu ya tidak ada yang sempurna, betul nggak Bu? Ada kekurangan, ada kelebihan dalam diri kita. Nah, jadi jangan sampai kekurangan itu yang terlalu menonjol di diri kita Bu. Harus kelebihannya Bu. Nah gitu, jadi kekurangan kita agar bisa ditutupi dengan kelebihan-kelebihan kita. Mohon maaf misalnya saya merasa insecure, saya nggak kayak teman-teman saya nih cantik-cantik Bu, gimana dong kalau saya begini gitu. Nah itu jangan seperti itu ya Bu ya gitu, karena Allah kan menciptakan makhluknya pasti dengan wujud yang sebaik-baiknya ya Bu ya gitu. Jadi jangan insecure dengan penampilan, dengan wajah dan lain-lain gitu. Kalau kita memiliki potensi yang lain, misalnya kita rajin Bu, pinter, insya Allah kan orang juga tertarik melihat kita, betul tidak Bu ya. Kadang orang juga ada yang melihat wanita gitu ya, perempuan itu laki-laki misalnya Bu ya, karena kan udah dewasa. Laki-laki itu bukan hanya mungkin melihat fisik saja ya Bu ya, tapi melihat attitude kita, betul gak sih Bu, etika kita terhadap orang lain. Kemudian wawasannya juga luas kan, itu kita sekarang era-eranya sudah maju gitu. Seperti itu. Jadi kita akan kelihatan cantik ya Bu ya gitu, inner beauty kita akan keluar pancar. Betul sekali. Inner beauty. Kali lebih dalam diri Anda gitu. Jadi jangan cuma hanya terpojok, saya begini, mana ada yang mau sama saya. Iya, mana ada sih yang mau temenan sama saya gitu. Jangan seperti itu, justru harus lebih mencari potensi ya Bu ya, potensi diri kita gitu yang kita bisa tonjolkan. Terus kita juga bisa ikut ekstrakurikuler ya Bu ya, di sekolah kan banyak sekali, betul sekali minatnya. Tinggal memilih ekstrakurikuler apa yang cocok dengan minat kita. Itu kan nanti kita bisa jadi banyak teman ya Bu ya, banyak tempat cerita. Kalaupun kita ada masalah kan, kalau kumpul-kumpul biasanya lupa ya Bu ya, kita punya masalah apa. Kalau ketemu sama teman jalan ke sana ke sini jajan bareng, jadi ketika kita bisa lupa dengan masalah kita, atau kita bisa cerita ke teman kita, saya ada masalah ini loh di rumah, menurut kalian gimana ya. Insya Allah kalau temannya baik ya Bu ya, pasti akan memberi solusi. Nah itu Bu, memberi solusi yang baik juga, seperti itu. Nah kemudian yang kedua ini, pikirkan hal-hal yang membuat Anda bahagia. Nah, biasanya apa sih Bu? Saya mau nanya ke Ibu deh, misalnya hal yang membuat Ibu bahagia apa nih? Mungkin kalau anak zaman sekarang kan lagi suka sesama apa ke lawan jenis ya Bu ya gitu. Mengincar mungkin. Ya, itu bisa bikin kan itu membangkitkan semangat belajar gitu di kelas. Betul sekali Bu gitu. Jadi membuat Anda semangat ya Bu ya. Lihat kakak kelas yang lewat semangat sekolah gitu ya. Atau ada guru olahraganya mungkin ya Bu ya, kemarin tuh banyak siapa sih nama guru olahraganya? Kamu nih gitu ya. Nah itu bisa membuat Anda bahagia, tidak apa-apa ya Bu ya gitu. Yang sampai rame di itu ya komentar-komentar salah satu untuk membangkitkan rasa bahagianya gitu ya Bu ya. Atau traveling mungkin Bu ya, yang suka traveling atau yang suka kuliner mencoba kuliner di berbagai tempat, atau mencari hobi baru mungkin Bu ya. Kita bisanya apa misalnya mungkin sekarang karena lagi musim TikTok mungkin itu kan bikin video ya, membuat video-video TikTok. Betul sekali Bu. Jadi pokoknya hal-hal yang membuat kita bahagia, asal tahu batasan ya Bu ya, lakukan saja. Asal hal-hal tersebut positif, seperti itu ya Bu ya gitu. Baca buku, belajar, kalau itu bisa bikin bahagia silakan ya Bu ya. Atau nonton drama ya Bu ya. Seperti saya misalnya, saya bahagia kalau nonton drakor ya gak apa-apa ya Bu ya, asal tidak meninggalkan pekerjaan. Nah banyak apa seperti itu, boleh misalnya nonton drakor atau K-pop minggu boleh nggak boleh, asal tidak meninggalkan ini ya Bu ya, tugas-tugasnya nggak dikerjain, hanya nonton aja seharian atau bermain game sampai tugas-tugasnya lalai, itu tidak boleh ya Bu ya. Pokoknya harus seimbang lah antara kewajiban sama hobi kita, seperti itu. Kemudian yang ketiga nih Bu, cari dukungan orang-orang tercinta. Di sini kan orang-orang tercinta bukan hanya pacar ya Bu ya, ada teman,
keluarga, betul, orang tua yang terpenting ya Bu ya, yang paling mencintai kita itu tentu saja orang tua dan keluarga. Jadi kalau misalnya kita ada masalah, ini kalau sebisa mungkin diceritakan Bu sama orang tua ya Bu ya, Dekat-dekat dulu yang, ya Bu ya. yang kita percaya juga gitu. Kalau misalnya kita nggak percaya siapa-siapa, masa sih Bu gitu ya, atau ke diri sendiri dulu deh percayanya gitu sebelum percaya ke orang lain. Kan alangkah baiknya ke orang lain agar kita juga mendapat masukan dari Gitu orang ya lain. Bu ya, lebih bagus lagi ke orang tua ya Bu ya, atau kalau di sekolah ke wali kelas atau ke guru TK ya seperti itu, atau ke guru siapapun yang Yang dipercaya, yang memang punya kedekatan gitu. nah ya kitanya juga nyaman Ya, sama nyaman intinya. ya jadi harus cari dukungan lah gitu. Jadi kita juga harus bisa pergi atau meninggalkan lingkungan yang membuat kita berada di hal-hal negatif Bu ya, atau lingkungan toksik mungkin ya kalau anak sekarang bilangnya, betul gak Bu? Ya jadi kalau lingkungan kita justru membuat kita malas, gak mau ngerjain tugas, hanya misalnya main saja, itu sedikit-sedikit harus ditinggalkan ya Bu ya, gitu. Atau kita beri pengertian kepada mereka. Kemudian yang terakhir, cara untuk menangani krisis identitas ini, jangan pendam perasaan untuk diri sendiri. Nah ini ya Bu ya yang paling bahaya sekali gitu. Paling sering ini dipendam. Iya, jadi jangan seperti itu ya Bu ya. Jadi tadi itu harus mencari orang-orang yang benar-benar kita percaya, kita nyaman untuk bercerita supaya kita terbebas dari Mengeluarkan segala keluh Betul, kesah. ya, terbebas dari krisis identitas ini seperti itu. Nah mungkin itu saja Bu ciri-ciri dari krisis identitas diri pada remaja ya Bu ya secara umum. Jadi mungkin pesan ibu di sini ya, atau pesan saya, kalau misalnya kalian ada masalah ya, masalah keluarga Bu, mungkin keuangan atau yang lain-lain, silakan cari orang yang Anda percaya, yang kalian percaya untuk cerita. Jangan dipendam oleh diri sendiri, karena itu menurut saya akan lebih menyakitkan, betul tidak Bu? Kita ada masalah hanya dipendam saja, Tidak akan mendapatkan solusi. nah itu daripada kita misalnya keluar-keluar di sosmed lagi galau gimana mending tidak ya Bu ya, seperti itu, mending cerita ke orang deh gitu, biar kita lebih semangat lagi belajar ya Bu ya, biar kita tidak kehilangan identitas diri gitu. Percaya diri juga itu penting ya Bu ya, harus percaya pada kemampuan diri sendiri, harus bisa menggali potensi yang ada di diri kita sendiri ya Bu ya, biar kita tidak merasa insecure terus-terusan, karena itu jelas-jelas sangat berbahaya Bu, krisis identitas diri ini kalau dibiarkan terus-menerus gitu ya Bu ya. Nah mungkin hanya itu saja sedikit paparan dari Ibu, ini hanya sharing saja ya Bu ya, bukan materi apa-apa. Iya, terima kasih Bu Rida, seperti itu. Silakan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Miranti. Jadi intinya untuk seluruh siswi SMA Negeri 1 Walet sebisa mungkin untuk menghindari atau mendekati yang namanya krisis identitas diri pada remaja, apalagi kan kalau di masa remaja ini kalian itu masih produktif walaupun dengan tingkat emosional yang labil ya, kadang tidak bisa dikontrol, tapi kita harus bisa menghindari tadi beberapa ciri-ciri yang sudah disampaikan oleh Ibu Miranti yang mengarah kepada krisis identitas diri, karena itu sangat berbahaya ya Bu ya. Iya. Jadi ya itu tadi kita harus sering sharing, apabila punya masalah harus sharing pada orang terdekat ataupun siapapun yang dipercaya oleh kalian. Nah, bagi kalian siswi SMA Negeri 1 Walet, jangan lupa untuk terus mengikuti kegiatan keputrian yang dilakukan setiap hari Jumat. Mungkin itu saja Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blank.